bertemu kembali dengan Memeni di sini. Dan kali ini kita akan belajar budi pekerti ya. Kita melanjutkan tema pembelajaran yang lalu ya. Tema pembelajaran yang lalu tentang fasilitas umum. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menjaga fasilitas umum. Nah, bagaimana cara kita menjaga fasilitas umum? Ya, kita akan pelajari di materi kali ini. Nah, kalau tadi pagi kita sudah berdoa bersama teman-teman kalian, saatnya kita sekarang mulai belajar. Oke, sudah siap? Oke, kita belajar kali ini. Ya, anak-anak sekalian, saatnya kita akan kembali belajar tentang budi pekerti, yaitu tentang menjaga fasilitas umum ya. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin tentang fasilitas umum. Kali ini kita akan bicara tentang menjaga fasilitas umum. Ya, fasilitas umum adalah sarana milik bersama yang harus dijaga dan dirawat oleh semua pihak. Supaya apa? Supaya dapat memberi manfaat secara maksimal dan bertahan lama. Kita sebagai masyarakat harus belajar mandiri dan tidak selalu mengandalkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kita itu dapat bergotong royong untuk membangun fasilitas umum yang kita butuhkan sebatas kemampuan masyarakat. Misalnya kita mau membangun pos ronda. Nah, itu kita bisa menggunakan anggaran dari lingkungan masyarakat setempat, ya, tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah. Itu maksudnya. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Fasilitas umum bisa juga dibangun bersama menggunakan dana patungan warga dan bantuan pemerintah jika memerlukan dana yang lebih besar. Nah, tentunya misalnya nih, anggaran dari pemerintah hanya sekian, sedangkan yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu itu lebih besar dari dana yang pemerintah berikan. Jadi harus ada kerjasama dengan warga setempat. Jadi warga setempat mengadakan patungan untuk menutup semua yang kita perlukan itu. Nah, misalnya apa? Misalnya kita membangun pos PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, atau kita mau membangun taman bermain, ya. Nah, itu bisa menggunakan dana bersama, yaitu dana yang bantuan dari pemerintah ataupun ditambah dengan dana patungan warga supaya hasilnya juga lebih bagus, ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Fasilitas yang dibuat jika dirusak itu akan merugikan kita semua. Ya kan, kalau semua barang itu dirusak pasti akan merugikan kita semua. Fasilitas umum itu harus dijaga dan dirawat. Supaya apa? Yang pertama, supaya tetap lestari. Yang kedua, layak digunakan. Dan yang ketiga, dapat memberi manfaat bagi banyak orang dalam waktu yang lama. Nah, itu tadi ya, untuk itu makanya fasilitas umum itu harus dijaga dan dirawat. Nah, berikut ini adalah kondisi fasilitas umum yang perlu kita perhatikan, perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah kebersihan dan keindahan. Tujuannya apa? Supaya indah dipandang, sedap dipandang, jadi kelihatan asri gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membersihkan lokasi itu dari sampah-sampah yang berserakan. Yang kedua, kita tidak mencoret dinding atau bagian lain dari tempat tersebut, ya, supaya kebersihan dan keindahan itu tetap terjaga. Yang kedua yaitu keamanan dan ketertiban. Sebagian fasilitas umum itu memiliki petugas keamanan khusus, ya, sebagian. Masyarakat pengguna juga harus turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya apa? Misalnya melapor ke petugas jika melihat pelaku kejahatan, misalnya di toko atau di ATM atau juga di tempat fasilitas umum yang lainnya. Itu harus segera melaporkan, ya. Nah, itu artinya kita juga turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Yang ketiga, kelayakan dan kelestarian. Ya.
Jika para pengguna merasa bertanggung jawab dalam menjaga kelayakan dan kelestarian dengan tidak melakukan pengrusakan, maka bangunan fisik fasilitas umum tersebut pasti akan bertahan lama dan banyak manfaatnya. Yang keempat yaitu kenyamanan. Nah, di sini kita harus berlaku atau bersikap sopan dimanapun tempatnya, sehingga tidak mengganggu orang lain yang sama-sama sedang menggunakan fasilitas umum tersebut. Misalnya, kalau kalian sedang makan bersama keluarga ya, misalnya atau teman di sebuah restoran, kalian bercandanya keterlaluan, tertawa sampai terbahak-bahak, nah, sehingga mengganggu mungkin di meja sebelahnya ya yang sedang menikmati makan. Mereka pasti akan merasa terganggu dengan sikap kita. Untuk itu, demi kenyamanan kita harus berlaku atau bersikap sopan dimanapun tempatnya. Ya, jelas ya? Oke. Jika kita tidak peduli terhadap fasilitas umum, kita tidak bertanggung jawab, nah maka bisa dipastikan bahwa bangunan fisik fasilitas umum tersebut itu akan hancur sebelum habis masa wajar atau masa kekuatan bangunnya itu selesai. Itu pasti akan hancur terlebih dahulu jika kita tidak peduli terhadap fasilitas umum. Untuk itu, kita semua hendaklah selalu menjaga fasilitas umum yang sudah ada, menjaga, merawat, melestarikan ya. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, bisa dimanfaatkan oleh semua orang, ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran budi pekerti pada kali ini ya, Nak ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan kembali lagi ke pertemuan yang akan datang.